Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kita semua boleh ada bergabung dalam ibadah kita pada hari ini. Saya percaya meskipun ibadahnya masih dilakukan secara online, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan yang akan turun untuk melawat masing-masing kita. Mari kita mau satu dalam doa, kita mau minta Tuhan pimpin ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami masih boleh melakukan ibadah Tuhan. Kami masih boleh datang dalam hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh tempat. Kami mengundang hadirat Tuhan turun pada kami Tuhan, pada ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus boleh hadir melawati hati kami, melawati pribadi kami masing-masing Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kemenangan, kami boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati kemurahan Tuhan. Berikan suaramu yang terbaik, berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan
kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan hadir dalam pujian kita. Dan saat Tuhan hadir dalam pujian kita, saya percaya dampaknya adalah akan ada penyembuhan, akan ada pemulihan, akan ada kemenangan buat pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan lagi, mari kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mengatakan bahwa anugerah Tuhan kepada dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan Yesus sudah menuliskan jalan-jalan dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah hidup kita boleh selalu menyatakan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
terimalah persembahan pujian kami Bapa sebagai persembahan yang hidup. Dan saat ini kami satukan hati kami mau berdoa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan boleh terus hadir di tengah-tengah kami. Kembali kami boleh bertemu di udara melalui ibadah doa online pada hari ini. Tapi kami percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan terus boleh menjamah setiap kami, setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan biarlah Tuhan akan terus berbicara pada hari ini melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu bawakan ya Bapak. Sepenuhnya Roh Kudus Tuhan saja yang melingkupi hamba-Mu. Sembunyikan hamba jauh di belakang salib-Mu. Apapun yang hamba perkatakan, maka itulah yang Tuhan hendak nyatakan kepada setiap kami ya Bapak. Pimpin kami, urapi kami, dan ketika kami masuk ke dalam ibadah doa nanti, sepenuhnya Tuhan yang bekerja, menjamah, mengangkat setiap pergumulan, beban masalah kami, rasa sakit kami, apapun itu sepenuhnya kami mau datang saat ini ke dalam hadirat-Mu Tuhan, mau bertelut di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, salam. Kita kembali bertemu, puji Tuhan, di ibadah doa pada hari ini. Dan biarlah kita mau siapkan hati. Saya percaya dimanapun setiap Bapak, Ibu, teman-teman berada, kita mau duduk diam untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti setelahnya kita mau bersama-sama membawa setiap doa kita, setiap apapun yang saat ini kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Maka biarlah saat ini boleh terjadi. Dan ya, tema pada bulan ini adalah Extreme Impact. Kita tahu minggu lalu juga sudah dibawakan khotbah firman Tuhan tentang Extreme Impact. Extreme Impact itu sendiri apa sih gitu? Kalau kita berbicara tentang Extreme Impact gitu, ini kan temanya menggunakan bahasa Inggris, Extreme Impact. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Extreme itu berarti paling ujung, paling tinggi, paling keras. Jadi sesuatu yang sifatnya tuh paling gitu, paling besar, itu dikatakan ekstrim. Atau jika merujuk kepada sifat itu bisa dikatakan sangat keras, teguh atau fanatik terhadap pendirian seseorang. Maka itu yang dikatakan ekstrim jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bulan ini kita juga mengambil tema Extreme Impact. Ekstrim, jadi bisa dikatakan sesuatu yang tidak biasa-biasa, sesuatu yang luar biasa. Impact berbicara tentang dampak, berarti jika kita mau artikan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa katakan bahwa tema bulan ini adalah Extreme Impact, yang berarti bahwa kita harus memiliki dampak yang luar biasa. Di dunia sendiri kita sering kali mendengar kata-kata ekstrim, banyak sekali digunakan untuk beberapa hal gitu. Kita sering dengar seperti contohnya olahraga ekstrim. Kita tahu olahraga yang sering kali mungkin dianggap membahayakan nyawa. Ada olahraga panjat tebing yang tidak menggunakan pengaman sama sekali, itu dikatakan extreme impact. Ada juga olahraga arung jeram, di mana kita naik perahu karet melintasi sungai yang memiliki arus yang begitu deras, itu juga dikatakan ekstrim, olahraga ekstrim. Lalu ada lagi mungkin catur gitu, tapi mainnya di jalan tol, ya itu juga dikatakan olahraga yang ekstrim. Dan kita juga tahu ekstrim juga seringkali digunakan untuk menggambarkan cuaca ekstrim. Cuaca yang benar-benar tidak biasa, seperti hujan yang begitu lebat, dikatakan wah hujannya ekstrim sekali ya gitu. Atau cuaca dingin yang begitu dingin sekali, itu juga bisa dikatakan kita sedang mengalami cuaca ekstrim. Atau panas yang sangat panas sekali, seperti di beberapa negara, itu juga bisa dikatakan sebagai cuaca yang ekstrim. Di Indonesia sendiri, di beberapa provinsi seperti Bandung di dataran tinggi atau di dataran Dieng, dalam cuaca-cuaca tertentu ada juga tuh cuaca ekstrim. Kadang sampai hujan es gitu, karena saking dinginnya. Jadi ketika hujan, bulir-bulir hujan itu menjadi hujan es. Di Jakarta sendiri pernah beberapa kali sempat
terjadi juga tuh hujan es. Saya sempat tuh kehujanan, ya kan, lagi jalan tiba-tiba hujan, terus saya neduh dan di kepala tuh wah kok ada es gitu. Ada es, terus nggak lama cincau, nggak lama sirup, wah nggak tahu saya ketumpahan es campur. Ada juga permainan ekstrim. Terus permainan ekstrim tuh kayak wahana di dunia fantasi, kita tahu ada wahana yang namanya roller coaster, itu dikatakan permainan ekstrim. Permainan yang sungguh memacu adrenalin. Dulu kita anak-anak muda GSJ Apal Putih pernah ke Universal Studio di Singapura. Saya sendiri secara pribadi waktu pertama kali, wah itu antusias sekali tuh. Saya jalan-jalan ke Universal Studio Singapura. Itu wahana bermain seperti di Dufan, tapi ada 2 wahana roller coaster di sana. Itu benar-benar ekstrim, benar-benar mengerikan. Wah, jadi saya berangkat dari Jakarta dan ngantri, duduk, pasang seatbelt. Wah, saya udah saking antusiasnya, baru jalan sebentar aja saya udah teriak-teriak, wah gitu. Atau dicolek dari belakang, Mas jangan berisik, ganggu penumpang yang lain. Oh iya, ternyata saya masih di pesawat. Jadi begitu antusias. Nah sekarang kita mau belajar, kalau dunia sendiri boleh menggunakan kata-kata ekstrim untuk sesuatu yang tidak biasa, maka kita mau belajar apa sih sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memiliki dampak yang luar biasa. Kita mau baca, kita mau ambil kisah dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11 aja. Yohanes 6 ayat ke-9, 10 dan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita mau belajar dari kisah ini seperti Bapak Ibu dan teman-teman tahu mungkin ini bukan ayat yang asing buat kita. Ini ayat yang sering kali kita baca, ini di mana terjadi satu mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat 10 sendiri tadi dikatakan, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan itu cuma laki-lakinya yang dihitung gitu kan. Jadi kalau yang mungkin sudah menikah, udah punya anak, itu gak dihitung. Jadi cuma dihitung kepala keluarganya aja 5.000 orang. Dan perikopnya sendiri berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi yang dihitung cuma kepala keluarga. Anak-anak, istri, wanita itu gak dihitung. Berarti Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang saat itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari melalui ayat ini? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki extreme impact atau dampak yang luar biasa bagi sekitar kita. Jadi tema pada hari ini adalah 3 hal yang harus kita miliki untuk bisa memiliki dampak yang luar biasa. Hal yang bisa kita teladani dari ayat ini adalah dari ayat 9, saya bacakan sekali lagi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi hal pertama yang harus kita miliki adalah menyerahkan apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan bisa pakai sesuatu yang sudah kita serahkan untuk Tuhan menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu menorehkan nama, artinya ketika kita memberi sesuatu untuk Tuhan, biarlah orang-orang tidak perlu tahu siapa kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Sama halnya seperti anak kecil ini, bahkan di beberapa Injil yang lain tidak disebutkan. Semua cuma disebutkan kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Cuma ada di Yohanes 6 ini disebutkan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Maka demikianlah seharusnya kehidupan kita. Karena sesungguhnya untuk bisa berdampak adalah orang lain bisa menikmati apa yang kita kerjakan, menikmati apa yang sudah kita buat tanpa harus tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya mujizat terjadi karena Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mau menyerahkan apapun yang kita anggap paling berharga dalam kehidupan kita. Di ayat 9 katakan
Ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai. Lalu di ayat yang ke-11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu. Memiliki, mengambil. Ada proses di situ. Memiliki, mengambil. Demikianlah kehidupan kita. Sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup kita, biarlah apa yang kita miliki, ketika Tuhan mau ambil, kita mau serahkan. Kita punya waktu yang kita anggap paling berharga, Tuhan minta waktu itu, maka kita mau berikan waktu itu. Hingga akhirnya waktu itu boleh diberkati dan menjadi dampak bagi orang sekitar. Kita memiliki suara yang kita anggap berharga, maka biarlah Tuhan minta suara itu untuk setiap kita, untuk Tuhan. Untuk Tuhan boleh pakai sehingga suara kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Ketika kita memimpin pujian, teman-teman, Bapak Ibu yang mempunyai suara yang indah, boleh serahkan kepada Tuhan dan Tuhan boleh pakai untuk bisa menjadi dampak yang luar biasa bagi lingkungan di sekitar kita. Dengan kita melantunkan pujian bagi Tuhan, menyanyi menyembah Tuhan, orang yang dengarnya tuh wah sungguh diberkati luar biasa dan itu menjadi satu dampak. Bahkan ketika kita nyanyi, mereka yang dengar tuh bisa nangis gitu karena ngerasa wah ada Tuhan seperti menjamah beban mereka. Mereka diingatkan kembali tentang kehidupan mereka sehingga akhirnya mereka boleh kembali menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kehidupan mereka. Ya, kalau saya secara pribadi, kalau saya nyanyi, yang nangis cuma tim musik karena bingung cari tangga nadanya, bingung cari chordnya. Ya, kita yang pertama untuk memiliki dampak yang luar biasa adalah menyerahkan apa yang kita anggap paling berharga kepada Tuhan. Apapun saat ini yang kita selalu bangga-banggakan, apa yang kita anggap berharga, yang selama ini kita selalu genggam dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan meminta itu, maka kita mau beri, supaya pada akhirnya Tuhan pakai dan menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita, bagi pelayanan kita, bagi apapun yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk bisa menjadi dampak yang luar biasa, untuk bisa memiliki extreme impact, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan meminta sesuatu dari hidup kita, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus percayakan kepada Tuhan. Tidak boleh lagi bertanya-tanya, tidak boleh lagi bingung, tidak boleh lagi banyak negosiasi sama Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja. Sama halnya ketika anak ini rotinya diambil sama Tuhan, dipakai untuk memberkati 5.000 orang saat itu, si anak yang memiliki roti ini nggak tanya gitu, aduh Tuhan buat apa? Tuhan rotinya nanti kalau diambil, nanti keluarga saya makan apa? Papa saya, mama saya, adik-adik saya gitu kan. Nggak mungkin anak kecil ada di sekitar Tuhan Yesus itu kalau nggak ada orang tuanya gitu. Dan itu sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki saat itu. Tapi ketika Tuhan ambil, Tuhan pakai dan menjadi berkat bagi orang banyak, anak ini nggak banyak bertanya, anak ini nggak banyak protes sama Tuhan. Kita tidak lihat ada satu ayat pun yang mengatakan anak ini bertanya, untuk apa roti ini? Jangan diambil Tuhan roti saya karena cuma ini yang kami miliki. Tapi dia mau menyerahkan sepenuhnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengambil sesuatu dalam kehidupan kita untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan melakukan segala perkara yang tidak kita mampu, yang tidak bisa kita pikir. Dan pada akhirnya orang-orang sekitar akan melihat kemuliaan nama Tuhan, orang-orang sekitar akan menerima dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Dan yang ketiga adalah kita mau berada dekat selalu dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita berada jauh dari Tuhan. Anak itu tidak mungkin bisa menyerahkan ikan dan roti yang dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang kalau dia tidak ada di area di sekitaran Tuhan. Kenapa dia bisa terlihat memiliki roti dan ikan? Itu berarti karena dia ada dekat gitu kan. Nggak mungkin dia ada di tempat yang lain, Tuhan ambil gitu karena akan butuh waktu. Tapi karena dia ada di lingkungan yang sama, dia ada dekat dengan Tuhan, maka dia bisa memberikan apa yang dia miliki dalam kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan supaya Tuhan boleh terus pakai apapun yang kita miliki, talenta kita, kehidupan kita,
apapun yang kita punya, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, ketika Tuhan memanggil, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan standby. Kita tidak dalam keadaan sedang jauh dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memakai kita kapanpun. Sehingga Tuhan akan terus membawa hidup kita menjadi dampak yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi satu yang harus kita miliki untuk bisa menjadi dampak yang luar biasa adalah menyerahkan apa yang kita anggap paling berharga kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau senantiasa selalu berada dekat dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau terus belajar untuk selalu menjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melalui ucapan, perkataan, sifat, tingkah laku, karakter. Sehingga pada akhirnya orang akan selalu merasa diberkati dengan apapun yang kita kerjakan. Kita mau mengambil teladan dari ayat ini, dari seorang anak kecil yang bahkan kita tidak tahu namanya, tapi dia boleh menjadi dampak yang luar biasa melalui Yesus yang melakukan perkara besar, melakukan mujizat dalam kehidupannya. Dan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita mau menjadi dampak tanpa orang lain harus lihat apa yang kita kerjakan, tanpa orang harus tahu ini sudah dikerjakan oleh saya loh, ini sudah dilakukan oleh saya. Kita hanya mau mengambil bagian, menyerahkan, percaya, dan selalu berada dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan bagaimana kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami Bapak. Bukan dampak yang biasa-biasa saja, bahkan dampak yang luar biasa, dampak yang ekstrim Tuhan. Dampak yang ekstrim Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Seperti firman Tuhan yang sudah kami baca pada hari ini, bagaimana seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan, maka demikianlah kehidupan kami. Apa yang kami miliki saat ini, yang kami anggap paling berharga, maka kami mau serahkan kepada Tuhan. Ketika meminta hal tersebut, kami mau berikan, sehingga pada akhirnya kami percaya Tuhan akan memakai hal tersebut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi setiap mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Jadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada worship leader yang memimpin. Puji Tuhan. Saya percaya firman yang barusan kita dengar, renungan yang barusan kita dengar akan memberkati setiap kita. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau datang sama Tuhan. Sebagai anak yang dikasihi sama Tuhan, kita boleh berbangga, kita boleh sebut Tuhan kita Bapa. Bapakku datang sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa penyembahan kami bawa rindu kami kepada Tuhan. Bebaskan hati kami untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau menemukan wajah-Mu Allah.
Engkau tahu kerinduan hidup kami. Kami hanya ingin mengiringi Engkau Tuhan. Kami hanya mau mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahkan Engkau sanggupkan kami untuk kami boleh dapat melepaskan milik kami. Bahkan Engkau sanggupkan kami, bahkan kami boleh melepaskan hak kami Tuhan. Untuk kami boleh dekat sama Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau mengikut Yesus. Haleluya. Yesus, itulah kesukaan hati. Terima kasih. Lepas
Selamanya Engkau Tuhan kami ya Tuhan. Selamanya Engkaulah pengharapan kami. Kami tak akan melepaskan Engkau ya Tuhan. Engkau yang boleh menolong kami ya Tuhan. Engkau yang selalu bersama kami. Kami selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyafaat, kami menaikkan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Di mana bangsa kami sedang menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh bersama-sama dengan bangsa ini, bersama-sama dengan pemimpin kami, untuk memberikan hikmat bijaksana, supaya COVID-19 ini ya Tuhan boleh lalu dari negara kami. Tuhan, Engkau yang menyadarkan anak-anak-Mu untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan ya Tuhan, supaya COVID-19 ini boleh lalu dari bangsa kami. Berbicaralah bagi kami semuanya Tuhan, satu persatu, anak-anak dimanapun berada ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami merindukan bangsa kami seperti dulu lagi ya Tuhan. Kami mau bangsa kami seperti sebelum COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang boleh menuntun pemimpin-pemimpin kami, dari presiden hingga RT RW yang terdekat dengan kami. Engkau yang boleh memberikan hikmat-Mu bagi kehidupan mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang daripada Engkau, boleh melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, kami merindukan ya Tuhan, COVID-19 boleh lalu. Tuhan, kami berdoa buat usaha-usaha anak-anak Tuhan di negeri ini ya Tuhan, boleh pulih. Kiranya roda perekonomian kami boleh pulih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, berapa banyak yang jatuh, perekonomian jatuh ya Tuhan. Tapi satu pengharapan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat ya Tuhan. Kami menyerahkan perekonomian bangsa negara kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, terkhusus buat jemaat GC Apel Putih. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit, yang menghadapi pergumulan, beban berat ya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan solusi ya Tuhan. Engkau yang boleh memberikan jalan ya Tuhan. Engkau yang boleh menyembuhkan sakitnya. Engkau yang boleh bersama-sama ya Tuhan menyembuhkan anak-anak Tuhan. Kami merindukan itu semua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menuntun setiap langkahnya. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil. Setiap pelayanan yang dia kerjakan ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati keluarganya ya Tuhan. Engkau yang boleh mencukupi. Tuhan, kami serahkan gembala sidang kami ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Ini syafaat kami ya Tuhan. Engkau lebih tahu ya Tuhan dari apa yang terucap oleh kata-kata. Kami percaya itu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menjawab setiap seruan anak-anak-Mu.
inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kita ada di bagian akhir untuk ibadah doa pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia mendengar, bahkan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita akan akhiri dengan doa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau atas anugerah-Mu, hari ini kami boleh berdoa, kembali kami boleh datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terimalah segala pujian, sembah dan syukur kami kepada Tuhan. Semua yang terbaik kami berikan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pemeliharaan Tuhan boleh tinggal tetap melingkupi kehidupan kami dan keluarga kami. Di tengah situasi yang saat ini kami sedang hadapi, kami percaya kami kuat, kami aman, kami sehat, semua karena anugerah daripada Tuhan. Memberkati buat semua saudara-saudara kami yang sudah melayani pada hari ini, dari awal sampai akhir, baik yang terlihat di layar maupun di belakang, semua yang sudah melakukan pelayanan dengan baik, kami berdoa biar Tuhan yang memberkati. Sekali lagi kami berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini melalui ibadah pada hari ini, biar tangan kasih Tuhan selalu dekat dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu dengan percaya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Bersama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.